Halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah Statistika Lingkungan, Analisis dan Interpretasi Data Penelitian. Bersama saya Ilham Mauridin dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM. Pada kesempatan sebelumnya, kita sama-sama sudah mempelajari terkait dengan data itu seperti apa, bagaimana kemudian langkah-langkah awal untuk data tersebut diolah, dan metode seperti apa yang cocok. Nah, kemudian di kesempatan ketiga ini, kita akan lebih mengenal perangkat apa saja yang bisa kita gunakan untuk bisa mengolah data tersebut, khususnya dalam statistika lingkungan, dan bagaimana langkah-langkah teknis atau pelaksanaan analisis data tersebut. Dan yang terakhir, kita akan juga sama-sama mengupas atau membahas terkait dengan troubleshooting, ya, beberapa contoh skenario apabila uji analisis statistika kita tidak memenuhi, maka apa yang harus kita lakukan. Nah, penasaran kan? Mari kita simak penjelasannya di berikut ini. Baik, pada kesempatan sesi ketiga ini, kita akan membahas terkait dengan persiapan dan eksekusi analisis data. Ini cara setelah memperoleh data, bagaimana kemudian data itu kita olah, menggunakan metode seperti apa, perangkat apa yang bisa kita gunakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas itu semua. Baik, kita mulai saja dengan proses yang pertama terkait dengan perangkat analisis data. Jadi, teman-teman mahasiswa sekalian yang saya hormati, bahwasanya ada banyak sekali alternatif-alternatif perangkat lunak yang bisa kita gunakan pada dasarnya untuk pengolahan data statistik dan juga memperoleh informasi terkait dengan interpretasi datanya. Jadi tidak hanya dalam proses kolektif data, tetapi dalam proses pengolahan data saat ini juga sudah banyak sekali perangkat lunak yang bisa memberikan informasi secara menyeluruh dalam dalam satu software seperti itu ya. Mungkin sebagian besar pada menggunakan Excel dan Google Spreadsheet. Ini juga merupakan salah satu tier yang sangat wajib dikuasai, terutama dalam input data, organisasi, bagaimana kita menganalisis deskripsi sederhana, dan membuat sebuah grafik dasar seperti itu ya. Akan tetapi dalam konteks nanti untuk bisa tembus kepada artikel dan juga jurnal yang high impact, itu harus bisa beradaptasi dalam penggunaan beberapa perangkat lunak yang lebih advance, seperti contohnya di tier kedua yang sangat direkomendasikan adalah mempelajari terkait dengan penggunaan Origin Pro, Minitab, SPSS, dan banyak hal lainnya. Dan tentunya pada tingkat lebih lanjut, jika teman-teman memiliki minat atau ketertarikan yang lebih lanjut terkait dengan pemrograman, juga bisa menggunakan RStudio dan juga Python. Itu akan lebih memudahkan kita dalam proses pengolahan data yang lebih kompleks untuk bisa menjadi suatu informasi yang sederhana dan bisa mudah dicerna, tetapi tetap memiliki kredibilitas ataupun validitas yang tinggi. Baik, adapun alur kerja analisis data kurang lebih sama dengan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa kita harus pertama melakukan dulu pra-analisis. Kalau untuk analisis data, kita harus memilah dan memilih mana data yang penting, mana data yang tidak penting. Jadi kita harus garbage in, garbage out. Pastikan data itu bersih, lengkap, dan bebas dari anomali. Dan jika ditemukan anomali, maka kita harus bisa membersihkan terlebih dahulu agar memudahkan proses untuk uji asumsi di tahap berikutnya. Nah, setelah kemudian kita memilah beberapa informasi yang penting dan tidak penting, baru kita bisa melakukan analisis awal dengan cara meringkas dan menggambarkan kira-kira karakteristik dasar dari data yang kita inginkan itu seperti apa. Dan bagaimana bentukan datanya, apakah data normal, apakah datanya homogen atau tidak. Nah, setelah ditemukan kemudian uji asumsi tersebut, dilakukan analisis yang lebih mendalam dengan menggunakan beberapa uji hipotesis statistik inferensial. Menggunakan data dari sampel, misalnya untuk membuat kesimpulan tentang populasi yang lebih besar. Nah, setelah itu, kemudian teman-teman bisa lanjut kepada proses interpretasi. Nah, sudah melakukan pengolahan data, sudah diuji hipotesisnya, dan sudah mendapatkan kira-kira interpretasi hasil dan maknanya seperti apa, maka kita bisa mendapatkan sebuah informasi yang utuh dan teruji dan tervalidasi informasinya untuk bisa nanti ditarik kesimpulan pada penyusunan narasi ilmiah. Baik, adapun ini sebagai alat bantu bagaimana kita menyeleksi kira-kira data seperti apa yang bisa kita lanjutkan untuk proses analisis. Ini tadi sudah kita bahas sebetulnya di slide sebelumnya. Ini hanya merangkum saja. Jadi yang pertama kita harus cek dulu missing data, apakah ada sel kosong atau misalnya ada informasi-informasi data yang kira-kira anomali seperti itu. Kemudian
ketika sudah mengetahui itu, kemudian lakukan langsung identifikasi outlier. Biasanya ini di beberapa software itu sudah menyediakan fitur yang sangat yang sangat penting ya, seperti box plot untuk melihat data mana yang yang terkategori sebagai outlier, itu sebagai anomali. Nah, itu bisa 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 di cross check kembali apakah kemudian data tersebut memang betul-betul error atau memang karena ada kesalahan human error seperti itu ya. Karena salah ketik misalnya, ataupun bisa jadi itu satu temuan menarik gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa kita harus melakukan validasi dan sanity check ya. Apakah datanya sudah masuk akal atau belum misalnya. Kemudian jika contohnya ya, jika kita mengukur persen susut bobot, nilainya maka tidak mungkin negatif, karena kalau negatif ya berarti tidak tidak datanya salah seperti itu ya. Jadi pasti ada kesalahan pengukuran ataupun input. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses analisis data. Ini ada contoh ya yang bisa dipelajari terkait dengan bagaimana penggunaan nano coating ini bisa menemukan suatu bobot misalnya 250% pada hari ketiga. Nah, sebetulnya di sini sudah bisa terlihat ya bahwa ini merupakan jelas-jelas outlier, karena persentase itu tidak mungkin lebih dari 100%. Jadi bisa jadi seharusnya 25%, tetapi karena kesalahan pengetikan itu membuat kemudian data itu menjadi tidak valid seperti itu. Nah, ini yang saya maksud dengan cross check untuk peranalisis. Selanjutnya, setelah kemudian dilakukan proses garbage in, garbage out, kemudian dilakukan sanity check, dilanjutkan dengan uji asumsi statistik deskriptif dengan cara menghitung statistik deskriptif, rata, median. Ini sudah hal yang menjadi biasa ya. Kemudian kita lakukan visualisasi awal untuk melihat gambaran data yang kita perlukan itu seperti apa. Nah, setelah itu kita bisa lakukan uji normalitas, uji asumsi normalitas, dan cara menggunakan Shapiro-Wilk untuk memverifikasi apakah data ini terdistribusi secara normal ataupun tidak gitu ya. Setelah itu, kita juga bisa melakukan uji asumsi berupa uji homogenitas varians. Nah, ini dengan cara melakukan uji formal seperti Levene untuk memastikan varians antar kelompok pelakuan apakah homogen atau tidak. Nah, ketika uji asumsi ini sudah bisa dipastikan memenuhi, kemudian bisa lanjut kepada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini ada beberapa hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama adalah terkait dengan pemilihan uji statistik. Jika asumsinya terpenuhi, maka bisa menggunakan uji ANOVA, uji TEST, ataupun yang lainnya. Itu tergantung pada tujuannya. Di pertemuan awal sudah kita bahas, jadi tujuannya untuk apa? Apakah untuk membandingkan, apakah untuk mengetahui korelasi, atau hanya untuk mengeksplorasi. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, jika asumsinya tidak terpenuhi, maka kita harus melakukan uji non-parametrik. Misalnya menggunakan Mann-Whitney, Kruskal-Walsh, Friedman, dan banyak hal lainnya. Ini ada beberapa nanti yang akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, yang terakhir adalah signifikasi dan eksekusi datanya. Jadi kita harus menetapkan tingkat signifikasi alfanya, jadi berapa yang kita tetapkan. Tetapi pada umumnya biasanya menggunakan 0,05 atau 5%. Kemudian setelah itu kita bisa menjalankan uji statistik menggunakan software untuk melihat nilai p-value-nya. Nah, ketika p-value-nya nanti kurang dari 0,05, maka kita bisa katakan itu memiliki perbedaan signifikan. Nah, kemudian ini contohnya bisa dicek kembali. Nah, setelah kita melakukan uji hipotesis, baru setelah kita sampai pada interpretasi awal untuk bisa menarik kesimpulan seperti itu ya. Atau bahkan jika memang dirasa hasil analisis data kita masih terlalu dangkal, ini masih kita bisa keperdalam lagi menggunakan uji post hoc ya. Misalnya kita menemukan hasil ANOVA-nya signifikan, maka kita bisa lanjutkan dengan uji pembandingan berganda dengan menggunakan Turkey post hoc, kemudian mengidentifikasi pasangan kelompok mana yang kira-kira memang berbeda secara signifikan. Nah, setelah itu baru nanti pengambilan keputusan hipotesis, apakah terima H0 atau misalnya tolak H0, terima H1 atau tolak H1. Itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, setelah kita mendapatkan kemungkinan hipotesis yang akan kita terima, maka kita bisa lanjutkan kepada interpretasi hasil. Jadi dari hasil statistik itu menjadikan suatu makna ilmiah. Kita bisa mendapatkan hasil yang utuh, melihat hubungan antara satu parameter dan parameter yang lain, dan kita bisa menghubungkannya dengan teori apakah kemudian hasil temuan kita itu sudah sesuai
dengan teori yang sudah banyak dikembangkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Mungkin seperti itu. Nah, setelah kita bisa membayangkan ya interpretasi hasil, kita bisa memvisualisasikan data tersebut. Ini juga hal yang sangat penting dalam konteks statistika lingkungan, karena untuk bisa merangkum suatu hal yang sangat kompleks menjadi suatu hal yang sederhana, terlebih dari divisualisasikan menjadi bentuk suatu grafik, itu akan memudahkan pembaca bisa mengenali masalah, bisa mengenali informasi secara lebih sederhana, secara lebih efisien. Seperti itu. Ini salah satu tantangan ya, tentu saja kepada mahasiswa. Jadi tidak hanya bisa melakukan mengolah data, tetapi juga bisa memvisualisasikan data tersebut menjadi suatu bentuk yang lebih 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 simple, tetapi memiliki substansi yang utuh dan bisa dipahami oleh banyak pihak. Nah, ini salah satu troubleshooting analisis data. Jadi jika kita menemukan suatu asumsi yang tidak terpenuhi, misalnya ujian normalitas di Origin Pro menunjukkan p-value-nya kurang dari 0,05, maka ini datanya tidak normal, sehingga karena data tidak normal, kita tidak bisa menggunakan ANOVA. Nah, jadi kita harus melakukan transformasi. Jadi kita harus transformasi datanya dari bentuk sederhana ke bentuk log ataupun akar kuadrat, lalu diuji lagi normalitasnya, apakah sudah normal atau belum. Nah, kemudian jika sudah sesuai, sudah normal, bisa kita juga lakukan uji non parametrik gitu ya. Nah, kemudian skenario kedua, jika misalnya hasil ANOVA-nya tidak signifikan, tabel ANOVA menunjukkan misalnya probability F-nya itu probability-nya lebih dari yang ditetapkan ya, 0,35 lebih besar daripada 0,05. Yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan. Sedangkan yang kita inginkan adalah harusnya ada perbedaan signifikan. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi hal ini? Nah, tentu saja walaupun hasil itu berupa suatu hal yang tidak kita inginkan, kita tetap harus mempresentasikan itu sebagai hasil temuan. Jadi tidak bisa kemudian kita otak-atik seperti itu ya, dan seterusnya. Itu suatu hal yang tidak diperbolehkan ya. Jadi kita harus bisa tetap merepresentasikan hasil tersebut sebagai suatu hasil temuan. Walaupun hasil negatif, ya memang itu adalah hasil temuan. Dan itu harus bisa kita interpretasikan secara jujur, dan barangkali harus dicek ulang lagi apakah memang ada data-data yang kita input itu keliru seperti itu. Jadi memang tidak selalu hasil ANOVA tidak signifikan itu karena memang perhitungannya memang demikian, tetapi bisa jadi ada beberapa error yang memang dilakukan di awal-awal seperti itu. Baik, jadi itu materi untuk sesi 3. Harapannya teman-teman mahasiswa bisa memiliki gambaran terkait dengan bagaimana mengolah data yang sudah ada, melakukan uji analisis statistik awal sebelum kemudian ditarik kepada interpretasi hasil untuk bisa mendapatkan informasi yang utuh. Nah, ini waktunya untuk kuis. Silakan adik-adik mahasiswa untuk mengisi kuis yang sudah disediakan dengan tenggat waktu yang sudah disepakati. Kita akan ketemu lagi di sesi keempat. Terima kasih.